Kita tentu masih ingat dengan pepatah lama, hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Apakah pepatah itu masih tepat 100% untuk kondisi saat ini? Kita akan membahasnya. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DB, hemat memang salah satu usaha agar bisa memperkecil pengeluaran. Dengan kecilnya pengeluaran, maka simpanan akan bisa bertahan sesuai dengan upaya kita melakukan penghematan. Dan boros memang membuat simpanan kita bisa menjadi habis. Makanya di era dulu lengket sekali di kepala hampir semua orang pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Apakah benar-benar di era sekarang ini masih 100% berlaku pepatah tentang hemat pangkal kaya ini? Sobat DB, kalau di era zaman dahulu, saya masih ingat waktu saya kecil, tinggal di kampung yang sangat jauh dari keramaian, di desa terpencil. Waktu itu memang kalau kita berhemat, walaupun tidak bisa kaya, tetapi bisa untuk sedikit menghambat kita menjadi orang yang terlalu miskin. Misalnya, kita punya beras 8 liter tentunya. Kalau beras 8 liter ini kita masak satu hari itu 3 kali, masing-masingnya 1 liter, berarti kita menghabiskan beras sehari itu 3 liter. Dan jika kita coba melihat beras yang harusnya dimasak 1 liter untuk 1 kali makan, ada sisanya. Karena itu mungkin lebih baik dimasak setengah liter saja. Jadi ada tersimpan beras setengah liter lagi. Di satu hari kita bisa menghemat 1,5 liter beras. Jadi bisa. Tetapi waktu itu pengeluaran pun belum sebanyak sekarang. Orang tua saya tidak butuh uang pembeli BBM untuk motor atau mobilnya. Karena dia memang tidak punya motor dan mobil. Orang tua saya waktu itu tidak butuh pengeluaran uang untuk bayar listrik. Karena memang waktu itu lampu di kampung saya masih lampu teplok, lampu dinding yang hanya dinyalakan dengan minyak tanah. Demikian pula waktu itu orang tua saya tidak memerlukan uang untuk makan sekali 1 bulan atau sekali 2 minggu setidaknya ke restoran. Karena di kampung mana ada restoran. Dan juga sampai kepada pakaian. Orang tua saya waktu itu tidak perlu mengeluarkan uang untuk kebutuhan pakaian yang harus dibeli misalnya 1 kali 1 bulan. Sama sekali tidak. Paling cepat membeli pakaian
hanya sekali setahun ketika Lebaran Idul Fitri mau datang. Bagaimana kondisinya sekarang? Sekarang ini pengeluaran bukan demikian lagi. Sudah banyak sekali pengeluaran. Karena itu, hemat pangkal kaya saja kurang tepat atau sudah tidak begitu tepat lagi untuk kondisi sekarang. Sebab kalau hanya hemat saja, bisa-bisa nanti kita juga terjebak kepada miskin, bukan bisa menjadi kaya. Jadi bagaimana kondisi sekarang? Dalam kondisi kehidupan seperti sekarang, hemat memang pangkal kaya kalau sekiranya pemasukan tetap ada. Tetapi kalau hemat saja, sedangkan pemasukan keuangan tidak ada artinya. Apa yang mau dihematkan kalau pemasukan keuangan tidak ada? Misalnya kita punya simpanan 100 juta. Kita hemat uang 100 juta ini. Tetapi di sisi lain, pemasukan keuangan tidak ada sama sekali. Lama-lama uang 100 juta ini akan habis. Orang juga ada mengatakan, laut saja kalau ditimba terus, lama-lama bisa kering. Kalau tidak ada air yang masuk ke laut. Apalagi uang yang 100 juta. Jadi, untuk kondisi sekarang khususnya, kita boleh berhemat, kita harus berhemat, tetapi kita harus cekatan, kita harus gesit untuk mencari pemasukan. Sebab kalau hanya sekedar hemat, pemasukan tidak ada, sulit kita mengatakan hemat itu pangkal kaya. Bisa jadi walaupun berhemat, tetapi tetap akan berada di garis kemiskinan. Karena itu, Sobat DB, di samping kita mendisiplinkan diri untuk pengeluaran keuangan, kita harus selalu berinisiatif, berpikir bagaimana pemasukan terus ada. Jangan sampai kita berhemat, tapi pemasukan tidak ada. Dengan demikian, apabila kita memperoleh rezeki, memperoleh uang, jangan sampai uang itu kita lihat-lihat saja. Satu hari diambil sedikit, satu hari diambil sedikit, tetapi kita tidak berpikir bagaimana uang ini bisa kita ternakkan. Artinya, bagaimana uang ini bisa kita kembangkan, kita jadikan modal usaha misalnya. Makanya, ada orang mengatakan, orang biasa kalau mendapatkan uang, biasanya dia akan mempergunakan uang itu untuk kebutuhan konsumtif. Beli baju baru, beli motor baru, beli arloji baru, beli sepatu baru, beli televisi baru. Yang sifatnya tidak untuk mengembangkan uang itu. Bagaimana dengan orang yang berwatak kaya, berpikir untuk kaya, berpikir bisnis? Dia akan mempergunakan uang yang didapatkannya itu untuk aset, untuk modal usaha. Dia tidak senang kalau hanya melihat uang itu saja tiap hari. Sebab lama-lama nanti uang itu menurut pikirannya bisa habis. Ambil 50.000, ambil 1 juta, lama-lama habis. Tetapi orang yang berpikir kaya, yang berwatak kaya, yang berjiwa bisnis, dia akan berpikir uang ini akan saya manfaatkan untuk saya kembangkan, untuk saya jadikan modal usaha. Tidak berpikir dia dengan uangnya itu beli motor lebih dulu, beli televisi lebih dulu, beli jam tangan lebih dulu, beli baju baru lebih dulu. Tidak pikir untuk itu. Dia berpikir bagaimana uangnya ini bisa bertambah. Itu yang. Jadi Sobat DB, kalau kita kaitkan dengan apa yang kita bicarakan di awal tadi, maka intinya
Hemat tidak lagi bisa 100% dijadikan patokan untuk menjadi kaya. Kalau hanya sekadar hemat saja, akan bisa menjadi kaya apabila uang yang didapatkan kita pergunakan dengan disiplin, tetapi kita selalu berinisiatif untuk mendapatkan pemasukan keuangan. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha kaya raya, menjadi orang sukses. Dan DB Channel selalu berharap agar seluruh pemirsa DB Channel yang belum memberikan subscribe, mohon berikan subscribe agar konten-konten yang muncul di channel ini selalu bisa hadir di hadapan pemirsa. Dan mohon juga share kepada teman sebanyak-banyaknya jika pemirsa merasa konten ini ada manfaatnya. Dan jangan lupa berikan komentar, karena komentar Sobat DB sangat berarti bagi pemirsa yang lain. Salam sukses dari DB Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.